Assalamualaikum Pak Sapuri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah Pak Sapuri, kemarin dari Bapak sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk mewawancarai terkait pengalaman Bapak ketika pengambilan keputusan yang dikaitkan dengan nilai kebajikan. Jadi begini Pak, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ke Bapak terkait pengambilan keputusan yang pernah Bapak lakukan di sekolah ini Pak. Untuk yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bapak? Begini Bu Lina, dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, saya melihat dari sudut pandang salah benarnya. Jika sama-sama benar, maka itu dilema etika. Tetapi jika benar melawan salah, maka itu termasuk bujukan moral. Baik Pak, jadi selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Dalam mengambil keputusan di mana kasus-kasusnya itu sama-sama benar, maka saya akan menimbang dampaknya. Kita lebih mengutamakan dampak yang positif daripada kita memperhatikan negatifnya, sehingga saya akan mengambil keputusan yang memiliki dampak positif yang lebih besar, sehingga jangan sampai ada pihak yang dirugikan dalam pengambilan keputusan ini. Oke, baik Pak. Kemudian Pak, pertanyaan berikutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Saya akan menyelidiki dulu latar belakang timbulnya permasalahan dari kedua belah pihak. Setelah itu baru mencari informasi yang sebanyak-banyaknya dari pihak yang terlibat. Saya diskusikan juga dengan berbagai pemangku kepentingan tentang beberapa opsi yang saya tawarkan untuk pemecahan masalah ini, sehingga selanjutnya akan dianalisis dampak-dampak yang ditimbulkan dari keputusan yang saya ambil. Setelah diputuskan sebuah solusi, maka saya pun terus memantau untuk melakukan refleksi dari keputusan yang sudah saya ambil agar menjadi pembelajaran di masa-masa yang akan datang dalam menangani kasus-kasus yang serupa. Ya, baik. Jadi harus menyelidiki latar belakangnya terlebih dahulu, nih Pak. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Hal-hal yang menurut saya efektif dalam pemecahan masalah adalah solusi yang berlandaskan dalam aturan-aturan yang berlaku, norma dan nilai yang dijunjung tinggi oleh warga sekolah, serta keputusan yang bersumber dari hati nurani, sehingga memiliki dampak positif untuk sekolah, baik jangka pendek maupun jangka panjang untuk perkembangan sekolah berikutnya. Baik Pak. Kemudian hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan yang saya hadapi adalah adanya fakta bahwa kedua masalah tersebut sama-sama benar. Seringkali masalah yang timbul melibatkan banyak pihak, sehingga saya harus mengambil keputusan yang paling banyak bermanfaat untuk berbagai pihak, sehingga tidak ada yang dirugikan. Betul Pak. Kemudian apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Lalu apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya seperti apa yang
Bapak jalankan selama ini? Jangka waktu pengambilan keputusan itu relatif. Nah, jika tergolong masalah ringan atau urgen, maka saya akan putuskan saat itu juga. Namun jika masalahnya tergolong berat, maka akan saya diskusikan dengan pihak-pihak lain dan saya selidiki terlebih dahulu dari berbagai sudut pandang dan saya analisis dampak baik buruknya sebelum mengambil keputusan. Ya, jadi keputusan juga relatif tergantung ini ya Pak, urgen atau tidaknya ya Pak. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Pak? Ya, faktor-faktor yang selama ini mempermudah dan membantu saya dalam pengambilan keputusan adalah koordinasi yang baik antara warga sekolah atau pihak-pihak terkait dalam masalah ini. Jika terkait dengan personel, murid, maka saya akan melibatkan wali kelas, orang tua, dan juga orang-orang terdekat murid itu, dan juga dari BP. Oke, baik Pak. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan tentang dilema etika Pak? Pembelajaran yang saya peroleh adalah bahwa seringkali masalah yang saya hadapi merupakan kasus-kasus dilema etika, sehingga saya harus jeli dalam pengambilan keputusan. Kebijakan dan empati saya sebagai pimpinan sangat diperlukan untuk meminimalisir dampak negatifnya. Oke, baik Bapak, itu hal-hal yang ingin saya tanyakan, sudah semuanya saya tanyakan. Kemudian saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak sudah bersedia untuk saya wawancara terkait dengan pengambilan keputusan di sekolah Bapak. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih Pak. Oke, sama-sama Bu, mudah-mudahan bermanfaat untuk wawancara kali ini. Terima kasih Bapak, saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lina Soimatun, calon guru penggerak angkatan 11 Kota Tegal dari SMA Al-Irsyad Kota Tegal. Kali ini saya bersama dengan Ustadz Muhtadin Abrori, Kepala SD Al-Irsyad Kota Tegal. Bagaimana kabarnya Ustadz hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat nih Pak. Keluarga sehat juga Pak? Alhamdulillah sehat juga. Doa-doanya Bu Lina. Amin. Semoga selalu sehat walafiat, ditambahkan rezekinya juga ya Pak. Dan segala kegiatan juga dilancarkan Pak. Amin. Bapak, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena Bapak hari ini bersedia hadir bersama saya untuk berbincang-bincang terkait pengalaman Bapak sebagai Kepala SD Al-Irsyad ketika dalam proses pengambilan keputusan ya atas masalah-masalah yang terjadi di SD, Pak. Mohon izin, ada hal-hal yang ingin saya tanyakan ke Bapak. Yang pertama itu, Bapak selaku kepala sekolah itu bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang bisa dikatakan merupakan dilema etika atau bujukan moral Bapak? Jadi begini ya Bu, kasus di sebuah lembaga itu kita tidak bisa melihat satu sudut pandang, tapi kita harus melihat dari berbagai sisi. Misal ada kasus internal guru, maka kita harus melihat sisi kanan, sisi kiri, kemudian sisi luar. Pandangan dari dalam bagaimana, pandangan dari luar bagaimana. Begitu juga kalau kasus yang ada di siswa. Kasuistik siswa itu kan berbagai macam. Tidak bisa kita langsung
kasus itu dilihat dari apa yang dilaporkan oleh orang tua. Atau kasus itu bisa kita hanya memandang sepihak dari laporan guru. Perlu untuk kasus-kasus yang seperti guru atau seperti siswa, kita harus bisa jeli mana nih kasus ini berasal, sehingga identifikasinya pun berbagai macam. Baik itu yang kita dengar dari pihak korban, pihak pelaku, maupun pandangan orang saksi atau pihak ketiga yang menjadi saksi. Atau maupun mungkin kalau sekarang bisa dilihat dari rekaman CCTV. Sehingga kasus-kasus yang terjadi itu setelah kita mengidentifikasi baru bisa memutuskan mana yang terbaik, sehingga keputusan itu bisa diterima oleh semua pihak. Mungkin seperti itu gambaran secara umumnya. Jadi harus memperhatikan dari berbagai sudut pandang ya Pak, dari pihak luar ataupun internal. Oke, baik Pak Muhtadin. Kemudian bagaimana cara Bapak itu untuk menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak yang Bapak pimpin sekarang, terutama kasus-kasus yang mempunyai dua kepentingan Pak. Satu yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Kita akan melihat sebuah keputusan itu benar atau baik. Maka benar dan baik itu memang dua sisi yang bisa jadi menguntungkan atau merugikan. Maka kebenaran yang kita ingin putuskan itu berdasarkan syariat. Jadi benar itu berdasarkan syariat. Sedangkan baik itu berdasarkan budaya. Maka kalau terjadi kebaikan yang tidak benar, artinya budaya yang tidak sesuai dengan syariat, maka kita harus mendahulukan syariat. Maka kedua keputusan ini bagi kami pandangannya adalah pandangan agama. Bagaimana agama ini memandang supaya kita tidak salah pertanggungjawaban kita di akhirat. Sebab keputusan yang kita ambil pastilah nanti akan kita pertanggungjawabkan di dunia, juga nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Itu nilai baik dan nilai benar. Karena tidak semua yang baik itu benar, dan yang benar itu belum tentu diterima oleh orang baik. Mungkin gambarannya seperti itu. Maka keputusan yang kami ambil adalah keputusan yang berdasarkan syariat. Dan itu akan diterima oleh semua pihak. Jadi landasannya itu lebih kepada moral agama. Okay. Karena memang kita sebagai seorang muslim harus berpegang kepada nilai-nilai yang sudah diajarkan di dalam agama Islam ya Pak. Karena dimensi Pancasila itu kan nomor satunya ketuhanan yang Maha Esa, beriman dan bertakwa. Betul. Jadi itu adalah proses pertama yang harus kita akui. Kalau kita tidak mengakui, berarti kita tidak mengakui kepancasilaan kita. Ya, betul Pak. Oke. Saya sepakat nih Pak. Kemudian ketika Bapak melakukan proses pengambilan keputusan yang sudah dipertimbangkan dari berbagai sisi, kira-kira langkah-langkahnya apa saja atau prosedur yang sudah Bapak lakukan dalam menangani sebuah kasus Pak? Jadi gini Bu, kasus umpama kasus moral siswa, maka prosedur yang dilakukan itu adalah pertama kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh wali kelas. Yang kedua mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang tua. Yang ketiga mendengarkan apa yang disampaikan oleh anak. Kadangkala apa yang disampaikan oleh anak pada saat pertemuan tidak sama apa yang disampaikan anak kepada orang tua di rumah.
atau mungkin antara orang tua, anak, dan guru ini akan ada perbedaan. Maka langkah pertama SOP yang perlu kita tetapkan adalah masalah itu mampu nggak diselesaikan oleh guru atau wali kelas, dan tentunya harus dilaporkan. Jadi diselesaikan di tingkat 1, tingkat guru atau guru mapel, kemudian guru kelas, tingkat 2-nya guru kelas, tingkat 3-nya tingkat tim kedisiplin, tingkat terakhirnya ada kebijakan di kepala sekolah. Bila mana bentuk-bentuk kasus yang terjadi baik itu di guru maupun di siswa, secara berurutan itu ada tingkatan. Sehingga ringan, sedang, dan berat itu bisa nampak. Kemudian penilaiannya itu akan kelihatan. Kalau guru pada kinerjanya akan kelihatan. Sehingga penilaian kinerja tidak sekedar dari apa yang dia kerjakan, tapi dari perilaku yang dia bekerja itu. Begitu juga siswa. Ketika siswa itu memiliki kasus, kita tidak bisa memandang pada saat kasus terjadi. Bisa jadi sebenarnya dia orang baik, kemudian tidak bisa mengendalikan, dan lain sebagainya, sehingga terjadi permasalahan. Maka urut-urutannya kita mulai dari pandangan latar belakang dulu. Latar belakang yang menimbulkan masalah itu apa? Setelah latar belakang sudah bisa dituntaskan oleh tingkat pertama, tidak perlu dilanjutkan. Kalau tidak bisa masih berkelanjutan, maka masuk pada tingkat kedua. Masih berkelanjutan, maka masuk tingkat ketiga, dan seterusnya. Dan itu adalah prosedur yang berulang supaya nanti kebijakan itu, keputusan dan kebijakan itu tepat sasaran, tepat guna. Dan itu menjadi bahan buat orang tua, buat anak-anak, untuk ke depan itu tidak terjadi permasalahan yang berulang. Oke, baik. Baik Bapak, cukup ini ya, artinya banyak yang harus dilibatkan ketika dalam prosedur pengambilan keputusan atas masalah yang terjadi. Seperti tadi di siswa harus melibatkan orang tua, kemudian wali kelas, dan pihak-pihak yang guru lain. Mapel, ya. Guru mapel juga. Kemudian dari hal yang sudah Bapak lakukan itu, menurut Bapak yang paling efektif itu yang bagaimana Pak dalam pengambilan keputusan kaitannya dengan dilema etika? Kalau yang saya rasa yang sering kita lakukan itu setelah mendengarkan semua yang dibicarakan. Jadi setelah ketemu dengan tatap muka, bukan dengan telepon, bukan dengan chat atau SMS, tapi dengan tatap muka. Kemudian masing-masing pelaku atau korban atau saksi menyampaikan. Lalu biasanya akan ada keinginan si korban dan keinginan si pelaku. Maka dari keinginan-keinginan itu, saya hanya mengambil jalan tengah, sehingga diterima oleh pelaku dan diterima oleh korban. Jadi dari pembicaraan yang ada, saya hanya mengambil jalan tengahnya saja. Oke, ya baik Pak. Kira-kira dari proses itu tentunya ada hal yang menjadi tantangan nih Pak dalam proses pengambilan keputusan tersebut. Kira-kira yang menjadi tantangan Bapak itu dalam pengambilan keputusan itu apa saja Pak? Tantangannya tuh begini, kita perlu bersabar ketika terjadi permasalahan dan semua orang yang ada itu egoisnya didahulukan. Maka mereka akan menuntut. Tuntutan yang paling pol itu kan sekolah. Kenapa sekolah itu tidak mau begini, mau begitu? Kenapa tidak ada aturan begini dan begitu? Itu egoisme yang dulu. Jadi tantangan itu bagaimana kita mau mendengarkan orang yang sedang marah, anak sedang marah. Ini yang tantangan bagi saya secara pribadi, siap menjadi pendengar setia.
Ya kadang-kadang sih nggak nggak siap mendengar setia, tapi kan memang kewajibannya harus mendengarkan. Tapi kalau kita ikut emosi ketika saat terjadinya peristiwa itu, ya jelas itu tidak menjadi kebijakan yang baik. Iya, betul, betul. Maka solusinya itu memang saya dengarkan dulu, yang seksama. Setelah mendengarkan semua sampai tuntas, biasanya saya lakukan begini. Kan antara korban dan pelaku itu kan akan ngomong terus toh. Dan kita tunggu sampai mereka itu selesai bicara. Kalau udah selesai bicara, saya sampaikan, Bapak, Ibu, sudah selesai, apa masih ada? Begitu juga yang korban atau pelaku, apakah masih ada yang sampaikan? Kalau sudah tidak ada, maka saya akan menyampaikan. Nah, ketika saya sampaikan itu, saya merujuk referensinya apa yang mereka sampaikan. Sehingga menjadi jalan tengah yang diterima semuanya. Dan biasanya saya mengambilnya dari dasar agama. Sehingga kalau kita ngambil dari hatinya, biasanya mereka semua menerima. Itu seperti itu, Bu. Oke, baik Pak Muhtadin, terima kasih. Kemudian dari kasus-kasus yang pernah terjadi itu kan mungkin tingkatan kerumitannya berbeda-beda nih Pak. Nah, apakah Bapak dalam menyelesaikannya itu langsung pada saat itu atau dalam beberapa waktu seperti itu? Tergantung kasus. Ada kasus yang mungkin membutuhkan satu keputusan pada saat itu. Ada kasus yang membutuhkan pertimbangan, mungkin 1 hari atau 2 hari, sehingga mempertemukan beberapa orang. Jadi tergantung permasalahan yang dihadapi. Jadi apakah permasalahan itu urgen, penting, harus diselesaikan pada saat itu, tanpa melibatkan orang luar, keputusan. Misal penyambutan tamu, wali kota, PJ wali kota akan datang ke SD Al-Irsyad, itu baru diberitakan jam 9:30. Akan datang jam 11. Kita nggak mungkin membuat rapat kemudian membuat itu. Maka kebijakan yang saya lakukan ini kan harus diumumkan. Si fulan harus melakukan ini, si fulan harus melakukan ini, si fulan harus ini. Pakai sumber suara. Sehingga kebijakan itu muncul tergantung situasi dan kondisi. Mungkin ada kebijakan yang membutuhkan diskusi panjang. Contoh permasalahan kompetensi guru. Guru ini ada yang punya kompetensinya bagus, ada ya guru yang tidak punya kompetensinya tidak bagus. Kita ambil rata-rata. Ketika mau mengambil rata-rata, maka perlu kita memanggil guru-guru yang punya kompetensi, kemudian kita ambil ajak bicara, kemudian ambil keputusan. Misal peningkatan kualitas pendidik. Maka membutuhkan lokakarya atau workshop atau seminar atau pelatihan yang membutuhkan dana, mungkin waktu, yang mungkin itu akan mengorbankan waktu kita atau waktu anak. Maka kebijakan seperti itu, keputusan seperti itu diambil, ada yang modelnya musyawarah mufakat. Nah, ada juga yang tadi pertimbangan dengan perlu menghadirkan orang-orang yang terlibat. Jadi istilahnya apa ya? Ada yang modelnya keputusan otoriter, ada yang modelnya keputusan demokratis, ada yang modelnya keputusan musyawarah, ada yang modelnya voting, dan ini berbagai model tentu disesuaikan dengan permasalahan yang ada. Nggak mungkin kita ngambil keputusan cuma satu model. Baik. Jadi pengambilan keputusan pun disesuaikan dengan masalah yang ada ya Pak. Tidak bisa kita menyamaratakan bahwa keputusan itu harus dimusyawarahkan semuanya atau langsung diputuskan secara otoriter seperti itu. Betul. Baik. Kemudian
selama ini Bapak ketika mengambil keputusan atas sebuah permasalahan, adakah yang membantu Bapak atau seseorang yang mungkin Bapak libatkan seperti itu? Jadi kalau saya ingin ambil keputusan, ada namanya keputusan yang berkaitan dengan kebijakan yayasan, kebijakan sekolah. Maka ketika menyampaikan kebijakan itu, ada atasan kita namanya yayasan. Ada kebijakan yang menuntut kebijakan itu hanya kebijakan intern dan itu tidak membutuhkan atasan. Maka kebijakan itu supaya keluar itu perlu namanya, kalau saya menganalisa penelitian sederhana, observasi kepada teman-teman dengan bahasa bergurau, bahasa bercerita, menarik pandangan teman, sehingga ketika ada pandangan-pandangan itu akan muncul kebijakan yang saya sampaikan. Padahal ini bukan harus istilahnya dalam bentuk formal. Jadi penelitian-penelitian atau analisa-analisa observasi itu dalam bentuk mendatangi, mengunjungi, kemudian berdialog. Yang kita lakukan bukan formal tapi non formal, sehingga muncul kebijakan itu, kebijakan tidak berasal dari diri saya tapi ada pertimbangan dari orang lain yang berasal dari apa yang mereka sampaikan. Walaupun pada saat pertanyaan dan observasi itu tidak ada pembicaraan kita ingin memutuskan ini, tidak. Jadi ada tanya jawab, observasi dulu. Ada proses-prosesnya, ada seperti prosedurnya. Ada tahap-tahapannya. Kemudian Bapak, ini mungkin yang terakhir Pak yang ingin saya tanyakan dari pengalaman Bapak ketika menyelesaikan atau pengambilan keputusan atas sebuah kasus dilema etika atau kasus-kasus yang lain, pembelajaran apa yang bisa mungkin Bapak sampaikan dari pengalaman Bapak ini? Jadi hal yang selalu saya kenang ketika permasalahan itu selesai, yang saya kenang adalah setiap permasalahan adalah ilmu baru. Masya Allah. Maka ilmu itu, atau bahasa lainnya, kalau dalam bahasa lainnya pengalaman ya. Tapi itu adalah ilmu yang mungkin tidak kita dapatkan di bangku kuliah. Nah, kita dapat dari pengalaman yang ada. Sehingga bertambahnya permasalahan, maka bertambah pula ilmu pengetahuan. Masya Allah, luar biasa nggih Bapak. Saya senang sekali hari ini bisa mendapatkan pengalaman dari Pak Muhtadin yang luar biasa ya, selaku pimpinan. Kulinya juga luar biasa kok. Ya tentunya saya akan belajar lebih banyak lagi Pak. Insya Allah nanti dari pengalaman yang sudah Bapak ceritakan kepada saya, dan ketika nanti suatu saat saya mengalami sebuah permasalahan atau kasus, ya mudah-mudahan nanti bisa saya terapkan dari tadi yang Bapak ceritakan ya, harus melibatkan berbagai sudut pandang, melihat sisi positifnya dikaitkan dengan nilai-nilai budaya, ataupun terutama kita perhatikan apakah itu sesuai dengan syariat Islam ya Pak. Betul. Oke, baik Bapak, luar biasa. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan lagi kita bisa berbincang-bincang mungkin dengan tema-tema yang lebih menarik lagi Bapak. Terima kasih juga Bu Lina. Sami-sami Pak, terima kasih banyak atas waktunya. Jazakumullah ya khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.